Selamat datang di Holanda Academy. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai bagaimana kita menggunakan fungsi-fungsi di dalam MATLAB. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana kita membuat scatter plot atau misalnya plot untuk titik-titik. Nah, untuk video kali ini kita coba buka help dulu ya teman-teman. Kita buka scatter. Jadi teman-teman sangat mudah sekali untuk mencari fungsi-fungsi yang teman inginkan. Kita bisa buka di help documentation. Contohnya adalah kita di sini menggunakan helpnya ya. Oke. Di sini search resultnya sedang on the way. Kita klik yang paling atas menggunakan scatter plotnya. Nah, di sini teman-teman ada sintaknya, ada deskripsinya, teman-teman bisa lihat. Lalu inilah contoh dari bentuk scatter plotnya. Oke. Nah, scatter plot itu sendiri ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya, bahwa di sini nanti ada X, ada Y, data sumbu X, sumbu Y-nya, kemudian nanti kita coba menggunakan ada namanya S. S itu skalar, kalau di sini ada A ya. Oke, A itu skalar, nilai besar area yang akan menjadi penanda untuk tiap markernya, begitu ya. Lalu ada C, C itu adalah warnanya. Kita bisa pakai fill juga nanti di belakangnya ya. Oke, teman-teman, kita coba sekarang. Nah, saya di sini punya namanya data kelautan Indonesia. Nah, data kelautan Indonesia sendiri kita bisa lihat contohnya di sini. Ini datanya banyak sekali. Nah, saya akan coba melakukan filter dulu. Jadi sort, saya filter, saya pakai jamnya yang jam 00 saja. Oke, terus pada hari yang pertama, terus bulan pertama juga. Oke, pada tahun 2021 kita Ctrl A, kita copy, saya pindahkan ke sini. Misalnya saya kasih nama 1/1/2021. Nah, ini akan saya pakai ya teman-teman nanti untuk datanya. So, yang ingin saya lakukan adalah sebetulnya saya ingin melihat nanti lokasi ini di mana. Oke, sekarang kita di sini adalah kita buat import data dulu. Oke, kita punya data sama dengan XLS read. Oke, XLS read dari apa? Dari data kita, yaitu data kelautan Indonesia. Oke, kemudian .xlsx, lalu jangan lupa sheetnya namanya adalah tadi 1/1/2021. Oke, kita coba run ya, tekan F5. Apakah error atau tidak? Sambil menunggu, saya buat tahun dulu sama dengan data semua baris kolom 1, kemudian bulannya yaitu semua baris kolom 2. Oke, bisa. Data semua baris kolom 2. Oke, kita cek dulu datanya. Sudah masuk ya teman-teman ya. Nih semuanya sudah masuk dari jam 00. Nih sudah jam pertama. Oke, habis itu hari, sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, karena nanti kita pentingnya adalah si long itu sama latitude-nya, tapi nggak apa-apa, kita bisa siapkan juga. Oke, saya di sini punya contoh yang dari contoh plotnya, saya copy aja ya biar cukup cepat. Oke, kemudian detik sama dengan data semua baris kolom 6. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, di sini kolom 7, kolom 8 ini yang akan kita pakai. Kolom 7 itu adalah ini data koordinat. Oke, ini bujur sama dengan data semua baris kolom 7. Sedangkan lintangnya adalah semua baris kolom 8. Yuk, kita run lagi. Setelah kita run, kita coba bikin plot scatter ya. Nah, di plot scatter itu kita tinggal pakai scatter, bujur, koma, lintang. Oke, ini sudah ada. Kemudian saya coba langsung run section ya. Run section biar teman-teman bisa lihat langsung hasilnya seperti apa. Inilah hasilnya, lokasi titik-titik saya, titik-titik data kelautan saya. Oke, pada barisan bujurnya seperti ini. Agar lebih enak, saya kasih X label
itu bujur, habis itu Y labelnya adalah lintang. Oke, kita coba run section lagi. Nah seperti itu biar kita ketahuan lintang sama bujurnya. Tapi warnanya biru dan kok rasanya kurang enak ya. Nah maka scatter ini bisa kita tambahkan dengan apa? Dengan kita mau pakai warnanya apa, kemudian berapa besarnya. Contohnya saya mau pakai besarnya 12, warnanya saya tekan, wow saya pengen warna hijau nih, hijau. Kemudian saya pengen field, pakai field gitu. Saya F5, saya coba running dari awal lagi. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Itulah mengapa kalau misalnya saya tidak terlalu suka dengan running, kalau misalnya datanya banyak, dia cukup lama. Jadi cukup pakai run section aja. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya data-datanya. Warnanya sudah hijau, kemudian lebih kecil daripada yang tadi karena saya pasangnya di angka 12. Kalau misalnya saya pasang angka di 36, yuk kita coba run section lagi. Oh, cukup besar ya. Seperti itu. Oke, saya tambahkan di sini gambar biar dia full screen. Oke, teman-teman, selain menggunakan kita coba dulu. Oke, kita coba dulu ya. Nih cukup besar ya. Nah, selain itu kita sebetulnya bisa menambahkan yang namanya coastline. Oke, coast ya. Sorry, coastline. Sebentar. Kita pakai load coast. Sebentar. Kita cek dulu. Saya coba pakai load coast, masih bisa nggak ya load coast? Oke, masih bisa ternyata. Kita ada lat sama ada long di sini teman-teman. Ya, oke kita di sini load coast. Habis itu kita plot dari bujur, koma lintang. Long lat, terus saya kasih strip B. Oke, saya kasih hold on agar dia bertahan. Run section. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini dengan load coast saya bisa mendapatkan seluruh data saya, ya. Ternyata data saya di Indonesia, tapi tak terlihat karena saya pakai yang 36 di sini. Oke, di sini saya bisa tambahkan ya, agar dia pas banget di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kita pakai Xlim dan Ylim atau pakai Axis. Lebih enak pakai Xlim, kemudian pakai min dari bujur, habis itu max dari bujur. Oke, Ylimnya min lintang, max lintang. Oke, kita run section. Oke, ada unbalance-nya ternyata teman-teman. Jadi dia tidak mau, kita pakaiin dulu. Oke. Kita coba lagi ya. Sip. Jadi seperti inilah ya, teman-teman. Lokasi saya di satu Indonesia dengan titik data titiknya. Cuma apakah ini sama atau istilahnya proporsional? Ya tidak. Dia akan memuat sesuai dengan full size-nya. Kalau kita pengen pengen dia proporsional, kita tinggal pakai aksis. Coba kita search dulu ya, pakai aksis equal. Seingat saya kita pakai aksis equal. Oke, sambil menunggu saya bisa di sini pakai aksis equal. Kita run section seperti itu. Dengan aksis equal akan berbeda seperti tadi ya, seperti ini. Cuma ini akhirnya Xlim atau Ylimnya di sini, terutama untuk Ylimnya dia memanjang ke atas ke arah Thailand dan Vietnam serta Filipina seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa.
Tapi yang penting teman-teman bisa membuat grafik scatter plot. Demikian. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman juga ingin mengubah warnanya sesuai dengan apa yang ada di sini, contoh nih ya, ini periodenya nih. Nah, periode ini saya pengen nih ada nilai-nilainya. Nah, kita bisa ganti dengan cara tadi yang di G ini, oke, kita ganti dengan nilainya. Yang perlu kita tahu adalah nilai dari si wave period, yaitu J. J itu 10. Kita tambahkan di sini. Wave period sama dengan data ke 10. Semua baris pada kolom 10. Lalu kita pakai wave period ini, kita copy, lalu kita pindahin ke sini. Kemudian saya turunkan deh biar gak terlalu besar ke 26. Nah, kalau seperti ini kita klik run, jangan run section. Jadi kita ulang dari awal, lalu nanti dia akan close dulu semuanya ya. Dia akan close semua figurnya, close all. Dia akan meng-clear workspace kita dan CLC, yaitu menghapus comment window kita. Nah, mengapa ini nggak terlihat? Langsung terlihat busy aja karena dia langsung import data dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pengen tahu, nanti bisa pakai pause. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, inilah data-datanya, ya, data-data dengan sesuai warnanya, di mana nanti warna-warna dari wave periodnya. Oke, kita kembali lagi coba ke scatter dulu. Kita tambahin Oke. Kita udah. Kita coba klik scatter propertiesnya, mungkin bisa ada, nggak ada. Oke, jadi di sini kita bisa lihat data-datanya dari yang minimum sampai maksimum. Kalau mau dicek data ininya, tinggal klik yang ini, lalu kita cek datanya berapa ya. X14 6. Terus kita coba lihat pakai legendanya. Untuk color mapnya, nah color mapnya itu ternyata ada yang 12. Jadi di sini yang 12 besar banget wave periodnya, ya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang mungkin nanti kita perlu editing. Ada yang NaN, NaN itu kan. Contohnya di data ini kita lihat ya. Nih data NaN, di sini ada data NaN ya. Berarti kalau kosong itu datanya nggak ada. Nah, data NaN ini bisa kita ganti dengan data 0, misalnya demikian. Oke. Atau misalnya kalau if NaN kita tidak kasih datanya, itu nanti kita bisa coba lagi ya. Itu adalah data pembuatan scatter tahap lanjutannya. Kita bisa coba bikin di sini. Ini scatternya. Habis itu kita coba ya, kita bilang hapus nanti data yang ada NaN-nya. Jadi caranya gimana? Jadi kita bikin indeks dulu. Indeks adalah find dari wave period yang NaN sama dengan NaN. Oke, kita cek. Oke, teman-teman, kita coba di sini. Oh, sama dengannya kurang. Oke, kita pakai sama dengan double coba. Oke. Indeksnya ini 0 karena ternyata tidak bisa pakai NaN. Coba kita pakai is NaN. Kita cek is none. Oke, is none. Jadi nanti tinggal cek apakah ada is none-nya. Baik, jadi kita indeks pakai is none. Is none dari wave period. Copy, saya lanjutkan ke sini. Maka indeksnya ada 319 logical index. Logika. Ada 0, ada 1, baru kita cek. Kita indeks lagi. Boleh kayak gini, kita timpa indeks mencari find dari indeks sama dengan 1.
Oke, kita copy, coba kita paste di sini. Langsung sisanya adalah 244. Ya. Nah, itu baris ketiga dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita pakai teman-teman. Untuk apa? Untuk bikin plot baru. Nah, demikian kita copy ya. Di sini kita copy. Ini load cost-nya saya pindahin ke atas biar tidak. Oke. Lalu kita copy semuanya yang di sini. Oke, teman-teman ya. Oke, plot scatternya. Kita plot scatter baru, gambar, latlon, hold on. Nah, bujur ini yang harus kita rubah. Bujurnya adalah kita pakai index gitu. Jadi dia hanya akan menampilkan data-data yang dari si indeksnya saja. Begitu. Oke, kita coba run section ya. Let's try this. Jadi dengan begitu hanya data-data yang dari ini saja. Nah, ternyata di sini masih terlihat teman-teman yang di daerah-daerah sini masih ada wave periodnya. Nah, nanti itu teman-teman yang harus perlu dibersihkan. Nah, sedangkan yang di sini yang NaN ini kemungkinan besar wave datanya tidak bisa ditemukan. Karena data ini adalah data dari Copernicus ya, kita pahami bahwa data Copernicus itu data modeling. Jadi kemungkinan besar dia bisa hanya mengakomodir daerah-daerah yang cukup luas saja, sedangkan yang di sini kurang bisa. Oke teman-teman, demikian kita sudah belajar mengenai bagaimana membuat scatter plot ya. Di sini teman-teman sudah bisa scatter plotnya dari yang sederhana ya, yang scatter biasa seperti ini. Oke, terus habis itu teman-teman juga sudah bisa bikin scatter yang sudah menghapuskan data-data yang tadi ada NaN-nya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa selalu belajar bersama-sama. Lalu jangan lupa klik tombol like. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.